الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Tinggal hitung hari. Insya Allah sekitar 10 hari ke depan kita sudah bersua kembali dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Perjalanan waktu ini mengajarkan kepada kita bahwasanya waktu itu sangat singkat dan waktu itu sangat terbatas. Putar, kita akan sampai di ujung perjalanan kita. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya kita sampai pada akhir perjalanan kita. Ini pelajaran pertama yang kita peroleh dari perjalanan waktu datangnya Ramadan ke Ramadan. Atau perjalanan waktu dari Jumat ke Jumat. Persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk hari sesudah hari ini. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi tradisi bagi kita. Ketika Sya'ban datang, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Bahkan doa ini kita mulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Kita mohon keberkahan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Faballighna Ramadan, dan kita minta agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh mulia. Tapi akankah Ramadan demi Ramadan berlalu begitu saja? Walaupun sudah berulang-ulang kali pembahasan bagaimana menyambut Ramadan, bagaimana mengisi Ramadan, bagaimana menggunakan Ramadan, tapi kebiasaan itu terus kembali berulang. Kita rajin ke masjid di awal-awal Ramadan. Ketika di akhir-akhir Ramadan, kita kembali disibukkan dengan aktivitas dunia kita. Padahal Ramadan belum berakhir. Untuk meningkatkan motivasi kita, agar Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terbagus. Kalau sekiranya kita berjumpa kembali, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, kita menginginkan agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dibanding dengan Ramadan yang lalu. Karena mana tahu ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Setelah ini kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Untuk menimbulkan motivasi kita, dorongan agar kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan, maka sehendaknya kita mesti tahu apa keutamaan yang Allah berikan pada Ramadan tersebut. Apabila kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW,
tentang keutamaan utama Ramadan banyak sekali. Dan itu tidak mungkin kita bahas dalam waktu 15 sampai 20 menit. Tidak mungkin. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, Ramadan itu sebagai pelindung bagi kita. Asyamu junnah, kata Rasulullah. Ramadan itu sebagai perisai, pelindung diri kita. Manfaat Ramadan itu bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk di dunia. Maka perlindungan Ramadan bagi orang yang melaksanakannya dengan baik dan benar, itu perlindungan di dunia dan di akhirat. Perlindungan di dunia adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Rasul SAW, maka Ramadan akan menjadi pelindung kita dari berbagai macam bujuk rayu kehidupan dunia. Dari bujuk rayu iblis, syaitan yang laknatullah. Maka bagi kita yang akan beribadah puasa, melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka orang ini akan mendapat perlindungan, junnah, benteng, perisai dari bujuk rayu syaitan terhadap kehidupan dunia. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan itu di mana seluruh amal akan dihitung oleh Rasulullah, oleh Allah. Kullu amali bani Adam lah. Seluruh amal ibadah bani Adam, manusia ini untuknya. Ila siyam, kecuali puasa, kata Rasulullah. Puasa Allah langsung yang memberikan imbalan kepada kita. Puasa langsung Allah memberikan balasan kepada kita. Berapa imbalan ibadah puasa? Banyak, tak terkira. Kalau dalam 11 bulan kita kurang amal, ibadah kita kurang, ingin mengharapkan surganya jannah firdaus, tentu mesti banyak amal, mesti banyak pahala. Maka ketika Ramadan datang, seluruh amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah, dan Allah langsung yang memberi penilaian. Berapa penilaiannya? Tidak terhitung, tidak terkira. Bahkan pada hari akhir Ramadan, malam-malam terakhir Ramadan, Allah berikan imbalan sampai 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dengan nilai matematik, itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Beramal pada malam itu, beramal pada hari itu, Allah akan memberikan nilai pahala senilai 83 tahun 4 bulan. Melebihi umur rata-rata kita. Tidakkah kita menginginkan ini? Dibandingkan dengan keuntungan perniagaan dunia kita, dibandingkan dengan usaha yang kita lakukan di dunia, tak sebanding dengan keuntungan akhirat yang Allah janjikan sampai 1000 bulan tersebut. Hanya saja Allah letakkan di penghujung Ramadan, di saat godaan Ramadan itu semakin besar. Di saat bujuk rayu untuk meninggalkan amalia Ramadan itu besar. Mulai dari kesibukan buka bersama, di sana sini kita berbuka, paguyuban ini kita berbuka, kelompok ini kita berbuka. Perniagaan yang luar biasa, perdagangan di akhir Ramadan meningkat berkali-kali lipat. Kalau sekiranya perniagaan dunia ini mengalahkan kita terhadap amalia Ramadan kita, betapa ruginya kita. Yang ketiga, ibadah Ramadan ini merupakan ibadah yang penuh ampunan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan. 24 jam. 24 jam. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadanan. Dalam bentuk lain, man qama Ramadanan. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada siang hari
Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan, siang hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah, menghidupkan amalan-amalan Ramadan. Artinya ibadah puasa itu bukan hanya siang hari, tapi mesti juga dilakukan amaliyah pada malam harinya. Ketika kita padukan siang hari berpuasa, malam hari kita hidupkan dengan amaliyah-amaliyah lainnya, qiraatil Quran, salat tarawih, infak dan sedekah dan amaliyah-amaliyah lainnya. Imanan wahtisaban kata Rasulullah. Dua hadis yang berbeda tapi kuncinya sama, imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Siapa kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat? Semua kita memiliki sisi lemah. Semua kita punya salah. Semua kita punya dosa. Ketika kita punya salah, punya dosa, tentu kita butuh ampunan. Dan ampunan yang termudah itu kita peroleh pada bulan Ramadan. Siang hari di saat lapar, kita meminta ampun, Allah akan kabulkan. Ketika maghrib berbuka, kita mohon ampun kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika malam menjelang fajar, kita bangun sambil untuk sahur dan bermunajat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Betapa beruntungnya kita kalau sekiranya bersua dengan Ramadan. Yang keempat, ibadah Ramadan itu adalah bulan doa. Allah sangat dekat dengan kita. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, maka katakan aku sangat dekat. Pada saat Ramadan Allah sangat dekat dengan hambanya. Sehingga pada bulan Ramadan itu terdorong orang untuk melakukan amal soleh. Terdorong orang untuk meninggalkan amal salah. Maka lihatlah di Ramadan, orang mudah melakukan amal soleh, merasa berat untuk melakukan amal salah. Ada motivasi bagi kita untuk beribadah banyak, dan ada yang menahan kita untuk melakukan maksiat. Ketika itulah Allah dekat. Dan ketika itu Allah akan mengabulkan setiap doa ketika kita berdoa. Syaratnya penuhi keinginan Allah. Ketika kita sudah penuhi keinginan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Keutamaan lainnya banyak. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan keutamaan Ramadan itu? Hanya dua saja. Satu, jaga puasa jangan sampai batal. Jaga amalan. Yang kedua, jaga perangai, jaga tingkah, jaga sikap, jangan sampai merusak ibadah puasa. Menjaga diri dari hal yang membatalkan mudah. Sangat mudah. Kita bisa tahan tidak makan. Kita bisa tahan untuk tidak minum. Kita bisa tahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Tapi bisakah kita mengendalikan emosi? Bisakah kita mengendalikan mata? Bisakah kita mengendalikan telinga? Bisakah kita mengendalikan lidah? Dari ungkapan caci maki, hinaan dan sebagainya. Apalagi ketika kita berada dalam suasana panas, lapar, dahaga, orang ramai. Ya. Apalagi kalau sekiranya sebagian kita pedagang menghadapi tingkah pola pembeli yang bermacam-macam. Ini ujian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, malam yada, kalau zuru amali, siapa yang tidak bisa melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak mampu mengendalikan mata, tidak mampu mengendalikan telinga, tidak mampu mengendalikan lidah, tidak mampu mengendalikan emosi, sehingga dia terlena melakukan amal-amal yang sia-sia, yang tidak akan bermanfaat untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Maka Allah tidak butuh ibadah puasa itu. Allah tidak butuh. Maka Rasulullah ingatkan, rubama min shaimin, banyak orang-orang yang berpuasa itu laisa lahu jaza
dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa ila jua' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Maka sungguh indah bahasa puasa di dalam Ramadan tadi. Indah bahasa Allah. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memfardukan kepada kita siam, bukan saum. Dalam Al-Quran, bahasa siam dan dalam bahasa Al-Quran, kata puasa ini dapat dua kata, siam dan saum. Saum hanya sekedar berpuasa, sekedar menahan diri. Kita berpuasa tidak berbicara apa-apa, itu saum. Saya berpuasa untuk tidak makan dan minum, itu saum. Tetapi kata siam itu ada ketentuannya. Ada syarat yang mesti ditentukan. Tidak makan dan tidak minum, kemudian lakukan hal-hal yang jaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa itu sendiri. Ketika kita mampu berpuasa siang hari, tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, kemudian kita mampu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak merusak ibadah puasa yang siam, ketika itu kita sedang siam. Ketika kita siam, la'allakum tattaqun, Allah janjikan takwa untuk orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang sebentar lagi tiba, dan mari kita persiapkan diri kita untuk benar-benar siam, bukan hanya saum, untuk benar-benar beribadah puasa, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Jaga diri kita, jaga diri kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa itu sendiri. Ketika itu yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa ada dalam genggaman kita. Fa'tul absar la'allakum turhamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kita semua termasuk diri khatib akan sebuah kisah di masa Rasul SAW. Di saat beliau naik mimbar, kemudian beliau berkata amin sampai 3 kali. Seturun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin ketika naik mimbar tadi? Maka Rasulullah katakan bahwasanya saya mendengar Jibril berkata, kemudian di akhir perkataannya itu saya aminkan. Apa kata Jibril? Salah satu di antaranya adalah raghima an abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ketika Jibril mengatakan celaka seorang hamba ketika dia berjumpa dengan Ramadan, ketika masuk Ramadan sampai akhir Ramadan, sementara dia belum mendapat ampunan di saat Ramadan ini. Ini peringatan kepada kita agar kita waspada bahwasanya Ramadan akan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang celaka kalau Ramadan datang bersua dengan kita dan kita tidak mengambil kesempatan untuk minta ampun dari Ramadan tersebut. Caranya hanya 2 saja. Laksanakan ibadah puasa itu dengan baik dan benar, kemudian jaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa. Hal-hal yang merusak ibadah puasa
bukan hanya pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Kemudian lakukan amaliah-amaliah lainnya. Maka insya Allah kita selamat dari ancaman ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.